yaitu berkaitan dengan ya pada sebelumnya ya kita sudah melihat yang namanya laporan arus kas ya. Nah sekarang catatan atas laporan keuangan ya yang dinyatakan di dalam PSAP nomor 4 gitu ya. Nah jadi yang dikatakan dengan catatan laporan keuangan, oh ini udah ya, sudah berkaitan dengan apa ya catatan yang menyertai dari informasi atas laporan keuangan gitu ya, berupa informasi entitas pelaporan ya, informasi mengenai kebijakan keuangan ya dan ekonomi makro. Nah, itu dituangkan juga di yang namanya catatan atas laporan keuangan ya. Begitu juga berkaitan dengan asumsi dasar akuntansi ya, penggunaan laporan keuangan dan juga kebijakan akuntansi. Semuanya dimasukkan ya pada catatan atas laporan keuangan. Nah, sekarang kita lihat persediaan udah ya. Persediaan juga kalau nggak salah udah ya. Sudah, Pak. Ya. Kita masuk pada akuntansi investasi juga udah ya. Udah ya. Yang namanya penyertaan modal pemerintah gitu ya. Itu ada di akuntansi investasi ya. Nah, sekarang akuntansi aktiva tetap gitu ya. Nah, jadi akuntansi aktiva tetap ini meliputi klasifikasinya gitu ya, pengakuannya, kemudian juga pengukurannya dan juga penilaian awalnya. Nah, jadi yang dikatakan dengan aktiva tetap kita udah sama-sama mengetahui ya, apa itu aktiva tetap. Aktiva tetap itu adalah aktiva berwujud ya, yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan. Nah, jadi itu namanya aktiva tetap gitu ya. Jadi aktiva tetap itu ada nilai sisa, ya ada nilai tercatat, ada nilai wajar dan ada nilai penyusutan gitu ya. Ya, nah, jadi klasifikasikan aktiva tetap meliputi tanah gitu ya, peralatan, gedung, ya, jalan, aset dan konstruksi dalam pengerjaan. Nah, ini dikatakan dengan aktiva tetap. Jadi kalau misalkan dalam satu kabupaten gitu ya, ada namanya jalan kabupaten. Nah, jadi kalau dia katanya jalan kabupaten, berarti itu masuk kelompok aktiva tetapnya kabupaten. Ya. Kalau dia kategorinya jalan provinsi, ya berapa kilometer jalan provinsi? Sekian kilometer, gitu ya. Maka itu adalah yang namanya jalan provinsi, gitu ya. Nah, jadi ada tanah, peralatan, gedung, irigasi, aset lainnya, serta konstruksi. Nah, itu semuanya disajikan ya pada satu kabupaten atau juga kota. Ya, jadi berapa misalnya Pemkab Deli Serdang, ya? Berapa nilai nilai aktiva tetapnya? Tentu saja bisa puluhan triliun, gitu ya. Kenapa puluhan triliun? Ya karena bayangkan aja ya, berapa sih tanah gitu ya, mulai dari SD, SMP, gitu kan, yang ada di satu kabupaten. Gitu ya. SMA mungkin juga ya. Ya SMA gedung tanahnya berapa nilainya disajikan di mana di aktiva tetapnya ya. Oke. Dan pengakuan aktiva tetap ini dia haruslah berwujud gitu ya. Jadi berwujud, punya manfaat 12 bulan, biaya perolehannya diukur secara andal, kemudian tidak dimaksudkan untuk dijual kembali gitu ya. Nah, jadi ada 5 kriteria ini gitu ya. Dan pengukuran aset tetap ya dinilai dengan biaya perolehan gitu ya. Jadi apabila penilaian aset tetap menggunakan biaya perolehan ya, maka tidak memungkinkan nilai aset itu didasarkan pada nilai wajar ya pada saat perolehan. Nah, jadi bukanlah nilai wajar tetapi nilai perolehan ya. Kemudian penilaian awal. Jadi penilaian awal itu tadi ya, diakui berdasarkan harga perolehan. Nah itu. Dan bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai ya, jadi misalnya nggak tahu gitu ya nilainya berapa, artinya dari hibah misalnya. Ya kalau dari hibah, maka biayanya adalah sebesar nilai wajar. Ya. Nah ini yang dikatakan kapan menggunakan nilai wajar, kapan nilai perolehan. Nah, jadi pengakuan pada saat nilai biaya perolehan pada saat diketahui harga, ya, sedangkan pada saat tidak diketahui harga, artinya dihibahkan atau didonasikan, ya, maka kita memakai dengan namanya nilai wajar, ya. Jadi kapan nilai wajar, kapan nilai perolehan,
disajikan di paragraf 23 dan juga paragraf 24 ya. Komponennya apa saja? Ya, komponen biaya perolehan. Ada biaya persiapan, ada biaya pengiriman, ada biaya pemasangan, ada biaya arsitek ya, ada biaya konstruksi. Itu semuanya komponennya. Jadi kalau misalkan AC di dinas A misalnya, maka untuk AC itu ada biaya persiapannya, ada pengirimannya, ada biaya pasangnya, gitu kan, dan lain-lainnya. Semuanya menyertai dari biaya perolehan AC, maka dikapitalisir yang menjadi biaya AC ya. Kemudian juga kalau misalnya konstruksi dalam pengerjaan, masuk ke mana itu? Ya, masuk ke aset ya, aset daerah. Jadi jika pekerjaan suatu aset melebihi atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai digolongkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Nah, jadi dalam PSAP ya, konstruksi dalam pengerjaan itu, terutama pada PSAP 8, ya, itu diatur secara khusus ya, konstruksi dalam pengerjaan mengenai perlakuan aset yang dalam pekerjaan, termasuk biaya konstruksi, ya, atau juga biaya swakelola yang dikerjakan oleh kontraktor, gitu ya. Nah, kemudian juga biaya penggabungan, biaya gabungan bagaimana? Jadi biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar ya dari masing-masing aset. Nah, kemudian juga perolehan dalam apa ya? Kalau dalam perolehan aset itu ada dilakukan pertukaran, ya exchange aset. Jadi aset tetap bisa diakui pada saat pertukaran, ya, di mana biayanya ini berdasarkan pada nilai wajarnya. Ya, jadi misalkan uh, ditukar, gitu kan? Misalnya kalau di kabupaten kota, misalkan dimekarkan. Nah, dari pemekaran tersebut, gitu ya, dari yang dulunya misalnya sebuah gedung instansi itu ada misalnya ada di mana ya, ada di kota Sidempuan ya, kemudian udah pindah ya ke Cipiro ya, Tapanuli Selatan ya, maka asetnya masih tinggal di Sidempuan gitu ya, maka ketika itu diakui sebagai Pemko Sidempuan maka bisa saja ya ditukar ya, jadi atau juga bisa disesuaikan dengan tiap kas ya atau setara kas atau kewajibannya. Jadi setiap aset diperoleh melalui pertukaran pun juga bisa ya. Artinya aset yang ditukar itu punya manfaat atau juga nilai wajar tertentu gitu ya. Jadi biaya aset baru yang diperoleh dicatat sebesar nilai yang tercatat ya, atau juga carrying amount atas aset yang dilepas gitu ya. Nah, nilai wajar atas aset yang diterima itu dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan gitu ya. Begitu juga aset tetap itu bisa berupa donasi gitu ya. Jadi ada sumbangan perusahaan A, sumbangan CSR gitu ya, maka diakui sebesar kalau nggak diketahui harganya maka diketahui nilai wajarnya itu tadi ya. Jadi aset donasi bisa jadi gitu kan sebagai aset tetap, sumbangan ambulan gitu kan dari PTA sebagai dana CSR maka dikategorikan sebagai aset donasi. Kemudian pengeluaran setelah perolehan ya. Jadi pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang gitu ya. Jadi biayanya dikapitalisir ya atau dikapitalisasi. Nah, itu. Kemudian juga bagaimana pengukuran berikutnya terhadap suatu pengakuan awal. Jadi aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan ya. Jadi apabila terjadi penyusutan maka dihitung ya nilai penyusutannya dan dampaknya kepada ekuitas ya. Nah, sekarang metode penyusutan yang diakui di dalam pemerintahan bagaimana? Nah, jadi dalam PSAP ya, dalam PSAP bahwasanya metode penyusutan yang diakui yang pertama garis lurus ya. Nah, jadi di paragraf 57 dia. Metode saldo nurun ya, double decline. Kemudian metode unit production. Nah, jadi unit production ya. Sama ya. Jadi seperti dengan SAK juga ya, tiga metode ini terkait dengan metode depresiasi.
bagaimana dengan aset revaluasi? Nah, kalau dari standar akuntansi memang revaluasi itu sah-sah aja diakui, tetapi harus ada apa ya? Harus ada ketentuan yang lainnya berdasarkan pada yang berlaku secara nasional, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan penilaian kembali revaluasi ya bisa saja ya, tapi harus ada impres, ya, instruksi presiden ya, atau juga PP ya kan, atau juga peraturan menteri yang menyatakan yang namanya revaluasi. Tanah gitu juga ya. Jadi tanah yang dimiliki atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang aktiva tetap ya. Aset bersejarah juga masuk ya di dalam nilai aset kabupaten. Nah, jadi makanya kalau gedung-gedung apa ya, gedung-gedung bersejarah itu nggak boleh dihancurkan gitu ya atau dirusak. Jadi masuk sebagai aktiva tetap daerah yang bersangkutan. Rumah Chong Afi misalnya kan. Nah, itu punya Kota Medan. Nah, jadi sebagai kelompok heritage asset namanya. Jadi nilai kultural, nilai lingkungan ya berdasarkan pada harga pasarnya disajikan. Ya, peraturan yang hukum yang berlaku melarang membatasi secara ketat pelepasannya. Jadi tidak diperkenankan gitu ya untuk dijual gitu ya. Itu. Taman Lili Suheri misalnya kan kalau di Medan itu. Kemudian aset infrastruktur. Nah, juga bagian dari nilai aset tetap ya pada kabupaten A atau kabupaten kota Pemko B ya. Yang merupakan bagian dari sistem atau juga jaringan. Sifatnya tidak ada alternatif penggunaannya ya. Tidak dapat dipindah tangankan. Aset militer juga ya masuk ke aktiva tetap ya. Penghentian atau juga pelepasannya bagaimana? Ya, jadi suatu aset yang dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan, aset permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat di masa yang akan datang. Nah, jadi bagaimana penghentian dan pelepasannya itu harus dilepaskan ya, dikurangkan dari neraca dan dibuat di dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi pada saat penghentian penggunaannya maka harus dijelaskan ya pada pos yang namanya catatan atas laporan keuangan ya. Nah, gitu juga pengakuan ya atas penambahan, ya pelepasan, penyusutan, mutasi diakui gitu ya. Juga pada saat menyusutkan ya harus ada nilai penyusutan, metode yang digunakan gitu ya. Masa manfaat tarif yang digunakan, nilai tercatat bruto gitu ya, itu apakan ya, diungkapkan. Ya, silakan berlaku sejak 2010 ya. Berlaku sejak 2010 terkait dengan PSAP yang merupakan dalam hal ini PSAP 7 ya, yang ada hubungannya tadi dengan PSAP 6 gitu ya. Ya, mungkin silakan ada yang mau kita diskusikan dari sekalian. Nggak kedengaran, ada yang mau bertanya mungkin? Suaranya nggak kedengaran ini. Silakan, nggak kedengaran suaranya. Assalamualaikum Pak, saya ada yang mau saya bertanya Pak, tapi di Ya. luar dari pelajaran yang saat ini Ya. Pak. Silakan Pak Parwan. Kami kan sudah mengerjakannya Pak, Ya. yang tentang untuk nilai UAS itu Pak. Berarti di submitnya kapan Pak? Di submitnya dari sekarang ya. Oh dari sekarang, ya. Terus nanti kami memberikannya bukti ke Bapak gimana Pak? Ya, pada saat buktinya waktu udah terbit. Nah, itulah buktinya. Oh. Nah, ini filenya yang udah terbit, itu ditunjukkan sama saya. File terbitnya ya. File yang udah publish ya. Pak Parwan ya. Oke, ada lagi?
Ya, Mana? silakan. Nah, jadi pada saat file yang udah terbit yang menjadi bukti UAS-nya ya, soft copy-nya. Ada? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita, dan kita lanjutkan di... Pak, maksudnya gini Pak, misal iya. kami kan udah kirim, udah submit, terus balasan dari mereka itu cuma terima kasih, kami akan mereview lagi jurnal kalian gitu. Terus nggak ada dikirimkan